Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari kelas A2 Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yang saya lakukan di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto, yang diampu oleh Bapak Dr. Alwidasa MSI dan Bapak Fajar Arwadi SPD MSc. Berikut adalah lembar pengesahan yang berisi nama, NIM, judul, nama penyusun, dan diketahui oleh pengampu mata kuliah PLP 1, yaitu Bapak Dr. Alwidasa MSI dan Bapak Fajar Arwadi SPD MSc. Selanjutnya ialah kata pengantar, di mana puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan laporan saya dan saya dapat menyelesaikan pengamatan saya di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, sejak tanggal 15 September sampai 13 Oktober 2021. Salawat serta salam tak lupa saya hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kegiatan pengamatan yang saya lakukan di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto dalam kurun waktu kurang lebih 4 minggu ini tidak semata-mata hasil jeripaya saya sendiri, melainkan keterlibatan semua pihak. Karena itu, dengan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Timo SPD MPD selaku PLT Kepala UPT SMA Negeri 9 Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan observasi di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto. Yang kedua, kepada Bapak Dr. Alwidasa MSI dan Bapak Fajar Arwadi SPD MSc selaku dosen pembimbing yang telah memonitor dan membimbing penulis selama melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1. Yang ketiga, kepada Ibu Siti Nurjana Basri SPD selaku guru pamong yang telah meluangkan banyak waktu dan kesempatan dalam membimbing saya selama melaksanakan observasi di sekolah. Yang keempat, kepada Bapak Ibu guru serta staf di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto yang telah membantu dan membimbing saya selama melakukan kegiatan ini. Dan yang kelima ialah pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan atas bantuan, doa, serta dukungan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini. Semoga bimbingan, dukungan, dan bantuan dalam bentuk apapun yang telah diberikan mendapat pahala dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporan ini saya tulis di Jeneponto pada tanggal 28 Oktober 2021. Berikut adalah daftar isi pada laporan saya. Yang pertama sampul, yang kedua lembar pengesahan, selanjutnya kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan manfaat, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup, lampiran, serta daftar pustaka. Berikut adalah daftar gambar yang saya masukkan dalam lampiran. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Yang pertama ialah latar belakang. Sebagai mahasiswa yang mengambil program studi kependidikan, tentunya harus dipersiapkan menjadi pendidik yang baik di masa yang akan datang. Sebagai calon pendidik, tentu harus diperkenalkan dengan lingkungan sekolah yang terdapat berbagai komponen seperti pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan sebagainya. Dalam melaksanakan tanggung jawab, pastinya guru atau pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai peranan yang menentukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 ini merupakan kegiatan
Pengenalan lapangan sekolah kepada mahasiswa program pendidikan matematika Universitas Negeri Makassar sebagai calon guru yang wajib memiliki dan menguasai keempat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memiliki dan menguasai keempat kompetensi tersebut dan yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, dengan adanya mata kuliah PLP1 ini memberikan kesempatan dan ruang bagi mahasiswa untuk langsung ke lapangan, yaitu lingkungan sekolah, untuk melaksanakan pengamatan atau observasi, sekaligus merupakan pembelajaran bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk persiapan menjadi pendidik. Dengan terjun langsung di lingkungan sekolah, diharapkan calon pendidik dapat belajar banyak hal, seperti bagaimana kultur yang ada di sekolah, bagaimana menjadi pendidik yang baik, bagaimana memahami peserta didik dengan baik, bagaimana berhubungan sosial dengan baik, bagaimana melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif, bagaimana mendidik, mengajar, memotivasi peserta didik dengan baik, serta bagaimana membuat perangkat pembelajaran, baik itu RPP, materi ajar, LKPD, dan lembar penilaian, dengan baik. Dengan melaksanakan tugas pengenalan lapangan persekolahan ini, saya memilih melakukan observasi di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto karena sekolah tersebut adalah sekolah terdekat dari rumah saya dan merupakan tempat saya menimba ilmu ketika duduk di bangku sekolah menengah atas. Dan sebagai dokumentasi telah melaksanakan kegiatan pengamatan di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto, maka saya menyusun laporan ini yang diharapkan akan bermanfaat ke depannya. Yang kedua ialah tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan ini ialah memperluas wawasan mahasiswa tentang dunia profesi guru, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalin networking dengan stakeholder di sekolah, memberikan pengalaman kepada mahasiswa, menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik, melatih kemampuan mahasiswa menjadi pribadi yang mandiri, serta menumbuhkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain di dunia kerja. Adapun manfaatnya, yang pertama ialah manfaat teoritis. Diharapkan hasil observasi ini dapat menjadi referensi bagi observer atau pengamat yang lain yang ingin melakukan pengamatan yang sejalan dengan pengamatan yang saya lakukan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi mahasiswa, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu mengetahui dan mempraktikkan secara langsung cara pembuatan perangkat pembelajaran, mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, dan mendapat pengalaman mengenai bagaimana keadaan sekolah, mengenal secara langsung kegiatan pembelajaran, dan memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan pendidikan. Yang kedua ialah bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah ada beberapa. Yang pertama ialah dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidik. Yang ketiga, mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir ialah manfaat bagi perguruan tinggi. Manfaat bagi perguruan tinggi ialah mengetahui perkembangan pelaksanaan PLP, dan yang kedua ialah memperluas dan meningkatkan jaringan serta kerjasama dengan sekolah terkait. Bab 2 ialah kajian pustaka, yang berisi yang pertama, perencanaan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1. Inti dari kegiatan ini adalah aktivitas observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap kegiatan dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah, serta sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. Perencanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh badan atau pusat atau unit pengelola PLP, antara lain membuat edaran, menetapkan jadwal, berkoordinasi dengan fakultas, membuat berbagai panduan yang berkaitan untuk kelancaran pelaksanaan, melaksanakan kerjasama, menetapkan skala mitra,
dengan ketentuan maksimal 2 mahasiswa melakukan penempatan, menyiapkan materi orientasi dan pembekalan peserta PLT1. Yang kedua, kultur sekolah. Istilah kultur pada mulanya datang dari disiplin ilmu antropologi sosial. Kultur sekolah adalah suatu pola asumsi dasar hasil invensi penemuan oleh suatu kelompok tertentu saat belajar mengatasi masalah-masalah yang berhasil, baik serta dianggap valid dan akhirnya diajarkan ke warga baru. Jadi kultur sekolah merupakan kreasi bersama yang dapat dipelajari dan teruji dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang dipahami yang dihadapi sekolah dalam mencetak lulusan yang cerdas, terampil, mandiri, dan bernurani. Yang ketiga, perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam KBBI, perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media, sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Yang keempat ialah perangkat evaluasi pembelajaran. Menurut Baswedan pada tahun 2015, evaluasi pembelajaran dalam suatu kurikulum 2013 memiliki peran dalam memantau proses belajar peserta didik dalam aspek nilai, dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik evaluasi yang dilakukan secara manual konvensional maupun penilaian berbasis online menurut Setemen pada tahun 2010. Melalui evaluasi pembelajaran pula, dapat dilihat etos kerja pendidik dalam mengantar proses belajar peserta didiknya, menurut Sutarman 2013. Bab 3 ialah metode. Yang pertama adalah tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat pelaksanaan kegiatan ialah di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto dan waktu pelaksanaan 15 September 2021 sampai 13 Oktober 2021. Sumber data pengamatan ini meliputi siswa, guru, dokumen hasil pembelajaran, dan proses pembelajaran. Metode pengumpulan data yang saya gunakan ialah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Bab 4, pembahasan. Yang pertama ialah informasi umum. Informasi umum ini meliputi sejarah sekolah, di mana UPT SMA Negeri 9 Jeneponto ini dibangun pada tahun 2007, tepatnya pada tanggal 21 Juli 2007 dengan nama SMA Negeri Khusus Jeneponto dan berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto. Akan tetapi berubah nama pada tahun 2018 menjadi UPT SMA Negeri 9 Jeneponto yang bernaung di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. SMA Negeri Khusus Jeneponto awalnya beralamat di Jalan Kesehatan 101, Kelurahan Empuang, Kecamatan Minamu, Kabupaten Jeneponto. Namun, pada tahun 2018, SMA Negeri Khusus berubah menjadi UPT SMA Negeri 9 Jeneponto dan pindah beralamat di Jalan HM Ishak Iskandar Dentumpu nomor 11 Bontosungguh, Kelurahan Empuang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Berikut adalah profil sekolah, nama UPT SMA Negeri 9 Jeneponto, NPSN 40313631 dengan akreditasi A, alamat Jalan HM Ishak Iskandar Dentumpu nomor 11 Bontosungguh dengan kode pos 92311, jenjang SMA status negeri dengan surel situs kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang tertera pada layar.
Yang ketiga ialah pimpinan sekolah dengan kepala sekolah yang bernama Patimu, SPD MPD, dengan Wakasek, kesiswaan Enuswan di SPD GR, kurikulum Irwanto SPD MM, Wakasek Sarana dan Prasarana Nurdiana Z, SPD MPD, dan Wakasek Humas Naima SPD. UPT SMA Negeri 9 Jeneponto memiliki visi yaitu membentuk manusia cerdas, mandiri, dan bermoral dengan misi menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran, menumbuh kembangkan semangat keunggulan dan bernalar sehat kepada peserta didik, guru, dan karyawan sehingga berkemauan kuat untuk terus maju. Dan yang ketiga, meningkatkan komitmen seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya. Yang keempat, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan administrasi sekolah. Yang kelima, mengembangkan pembelajaran berbasis imtak dengan nilai-nilai agama. Dan yang keenam, menanamkan nilai-nilai budaya, baik nasional maupun lokal, terhadap seluruh warga sekolah. Yang keempat, keadaan lingkungan UPT SMA Negeri 9 Jeneponto. Di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto terdapat 8 unit gedung yang terdiri dari beberapa ruangan, yaitu ruang belajar ada 9 buah, ruang kantor ada 2, yaitu ruang kepala sekolah dan ruang guru yang berada dalam satu bangunan. Selanjutnya ialah ruang laboratorium, ada 2, yaitu laboratorium bahasa dan laboratorium komputer. Dan juga terdapat 1 ruang multimedia, 1 ruang BK dan UKS, 2 kantin, 2 gudang, dan 2 toilet. Akan tetapi di sekolah ini tidak terdapat ruang olahraga karena kondisi lapangan yang luas, sehingga guru olahraga lebih sering memberikan olahraga outdoor daripada indoor. Selain itu, ruang kesenian juga tidak terdapat di sekolah ini. Bagian B ialah aspek kultur sekolah. Yang pertama, pembiasaan 3S, yaitu senyum, sapa, salam di sekolah. Kegiatan 3S ini sudah lama terlaksana di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto sejak berdirinya sekolah ini. Karena itu, peserta didik sudah sangat terbiasa melakukan kebiasaan ini, melakukan kegiatan senyum, sapa, salam jika bertemu dengan senior, dengan staf, ataupun dengan guru. Bahkan para peserta didik akan saling kepada guru yang ditemuinya, baik itu di luar sekolah, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Akan tetapi di masa pandemi saat ini, kegiatan salim diganti menjadi salam namaste atau biasa dikenal dengan salam India yang tetap mematuhi protokol kesehatan dengan salim, akan tetapi tangan seperti ini. Yang kedua ialah pengkondisian awal belajar. Pengkondisian awal belajar di sekolah ini sudah sangat baik. Peserta didik sudah berada di dalam kelas sebelum guru mata pelajaran masuk. Setelah guru masuk, tanpa disuruh, ketua kelas juga langsung menyiapkan teman-temannya dan memimpin teman-temannya untuk memberi salam dan berdoa sebelum mata pelajaran dimulai. Ketiga ialah penggunaan seragam sekolah. Pemakaian seragam atau penggunaan seragam di sekolah ini sama seperti sekolah lain, yaitu terdapat 4 macam seragam sekolah, yaitu pada Senin dan Selasa menggunakan seragam putih abu-abu, pada Rabu dan Kamis menggunakan seragam batik, dan pada hari Jumat menggunakan pakaian pramuka. Dan seragam olahraga digunakan pada saat mata pelajaran olahraga. Sekolah ini hanya beroperasi sampai 5 hari jam kerja, karena pada hari Sabtu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Selain warna seragam, warna jilbab juga disesuaikan bagi kaum wanita, yaitu jilbab putih jika hari Senin dan Selasa, jilbab abu-abu jika hari Kamis dan hari Rabu dan Kamis, disesuaikan dengan warna rok, yaitu warna abu-abu, karena baju batiknya juga tergantung dengan kesesuaian dengan warna roknya. Sedangkan pada hari Jumat yaitu menggunakan
warna coklat. Selain jilbab, juga disesuaikan warna sepatu, yaitu harus menggunakan sepatu berwarna hitam tanpa corak warna lain. Selanjutnya ialah anjuran menjaga kebersihan. Anjuran menjaga kebersihan sudah terlaksana, di mana di setiap kelas terdapat banner menjaga kebersihan, dan di dinding di luar kelas juga terdapat spanduk tentang kebersihan dan pentingnya menjaga bumi. Di depan kelas juga sudah terdapat tempat sampah agar siswa atau peserta didik yang lewat tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima ialah pelaksanaan kegiatan upacara bendera. Kegiatan upacara bendera dilaksanakan setiap pukul 7 setiap hari Senin di lapangan UPT SMA Negeri 9 Jeneponto. Akan tetapi, karena pandemi COVID-19, kegiatan upacara bendera baru mulai kembali dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang keenam ialah upaya sekolah meningkatkan pembiasaan positif pada peserta didik. Dari awal berdirinya, pihak sekolah sudah melakukan pembiasaan positif pada peserta didik, seperti kegiatan 3S, ialah senyum sapa salam, bahkan salim, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, memungut minimal 5 sampah di jalan menuju gerbang sekolah saat pulang sebagai tiket pulang juga salah satu pembiasaan positif, agar peserta didik terbiasa menjaga kebersihan. Pada hari Jumat, peserta didik juga melakukan kegiatan Jumat bersih, kemudian dilanjutkan dengan tadarus bersama di lapangan sebelum memulai pelajaran pertama di kelas masing-masing. Dan yang ketujuh ialah ketersediaan sapras protokol kesehatan. Karena kondisi pandemi belum selesai atau belum usai, maka ketersediaan sapras protokol kesehatan harus tersedia di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto sebagai sekolah yang melakukan sistem luring. Setelah diamati, sapras protokol kesehatan di lingkungan sekolah sudah cukup baik dilihat pada saat memasuki sekolah. Sudah ada guru yang menunggu dan melakukan cek suhu tubuh. Selain itu, peserta didik, guru, dan penghuni sekolah yang lain selalu dihimbau untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Di depan kelas juga terdapat keran air atau sabun dan juga sabun cuci tangan agar pegawai sekolah, guru, atau peserta didik selalu mencuci tangan setelah melakukan kegiatan atau setelah memegang barang. Bagian C ialah aspek struktur organisasi sekolah dan tata kerja. Ketersediaan bagan struktur organisasi sekolah di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto memang sudah ada. Akan tetapi, setelah terjadi pergantian kepemimpinan karena Bapak Kepala Sekolah meninggal dunia dan digantikan dengan pelaksana tugas, maka bagan tersebut belum terpasang baik itu di ruang guru maupun di perpustakaan yang biasanya menjadi tempat meletakkan bagan tersebut. Deskripsi tugas masing-masing komponen organisasi juga tidak dapat dilihat karena bagan struktur organisasi belum terpasang, sehingga deskripsi tugas masing-masing tidak dapat diamati. Bagian D ialah aspek visi dan misi. Ketersediaan visi dan misi. Visi dan misi sekolah dapat dilihat di dinding samping ruang guru saat berjalan dari gerbang memasuki sekolah atau saat menuju ke gerbang karena lokasi ruang guru yang berada di dekat gerbang. Selain itu, visi dan misi sekolah juga bisa ditemui di dalam perpustakaan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, visi UPT SMA Negeri 9 Jeneponto ialah membentuk manusia cerdas, mandiri, dan bermoral. Sedangkan misinya ada 6, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua ialah sosialisasi visi dan misi terhadap warga sekolah. Menurut saya, setelah diamati, visi dan misi sekolah dapat dengan mudah dilihat, sehingga sosialisasi visi dan misi terhadap warga sekolah ini sudah berjalan dengan baik, karena dengan mudahnya dilihat visi dan misi, maka sosialisasi sudah dapat sudah berjalan karena tanpa diberitahu apa visi dan misi, warga sekolah sudah tahu apa visi dan misi sekolah karena mereka dapat melihatnya dengan mudah, baik itu di perpustakaan maupun
di ruang guru. Yang bagian E ialah aspek perangkat pembelajaran. Yang pertama, ketersediaan dokumen pertama, yaitu pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik dan kalender pendidikan. Pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik tersedia dan dimiliki oleh setiap guru mata pelajaran. Kalender pendidikan juga sudah tersedia dan dimiliki oleh masing-masing guru, baik itu dalam bentuk soft copy maupun dalam bentuk hard copy yang ditaruh di meja masing-masing guru. Yang kedua ialah ketersediaan dokumen kedua berupa silabus mata pelajaran. Silabus mata pelajaran sudah tersedia baik itu guru mata pelajaran lain maupun guru pamong. Nah, untuk silabus mata pelajaran kelas 10 yang disusun oleh guru pamong sudah sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah, yaitu kurikulum 2013. Karena dalam silabus tersebut sudah tercantum kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kegiatan pembelajaran di setiap materi selama 2 semester sesuai dengan format silabus terbaru pada tahun 2019. Yang ketiga, ketersediaan dokumen penunjang kurikulum seperti program tahunan, program semester, jadwal mengajar guru, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Dokumen penunjang seperti program tahunan dan program semester sudah tersedia dan dimiliki oleh guru pamong, dan untuk jadwal mengajar guru sudah masing-masing dimiliki oleh guru mata pelajaran, baik itu guru pamong maupun guru mata pelajaran yang lain. Selain itu, jadwal kegiatan ekstrakurikuler dimiliki oleh guru yang membimbing kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Jadi jadwal kegiatan ekstrakurikuler tidak dimiliki oleh setiap guru, akan tetapi hanya dimiliki oleh guru pembina saja. Program tahunan yang disusun oleh guru pamong hanya berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan alokasi waktu per kompetensi dasar. Program semester yang disusun juga sudah baik, bahkan sangat baik, karena pada program semester sudah terlihat satu materi yang akan dilakukan sekian kali pertemuan, hingga mencukupi sekian jam mata pelajaran, dan sudah tertera jumlah jam pelajaran per semesternya. Yang keempat ialah ketersediaan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru pamong sudah sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah, yaitu kurikulum 2013, dan sudah mengikuti aturan sebagaimana yang tertera pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang memuat bahwa 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 disederhanakan menjadi 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau assessment. Yang kelima ialah ketersediaan bahan ajar, LKPD, dan bank soal. Bahan ajar yang digunakan oleh guru pamong adalah buku matematika kelas 10 kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kemendikbud revisi tahun 2017. Selain itu, buku yang digunakan oleh guru ada pula dari terbitan lain selain yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Guru pamong juga menggunakan LKPD sebagai alat penilaian pengetahuan dan tercantum dalam RPP dan sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Akan tetapi, LKPD tersebut jarang digunakan karena mengingat sebelumnya pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga LKPD susah untuk diberikan kepada siswa. Selain itu, bank soal juga tidak digunakan berdasarkan hasil wawancara dengan guru pamong. Menyediakan bank soal dan memberikan ke peserta didik dianggap kurang bagus karena peserta didik lebih memilih menyalin tugas milik teman
dibandingkan berusaha sendiri. Yang keenam ialah ketersediaan media atau alat peraga. Media atau alat peraga untuk menunjang pembelajaran matematika di kelas 10 belum tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pamong, penggunaan media atau alat peraga memang baik, akan tetapi selama masa pandemi dengan sistem luring yang hanya 50 menit di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto, penggunaan media atau alat peraga tersebut kurang bagus karena memakan lebih banyak waktu. Sehingga guru Pamong memilih mengganti dengan merekomendasikan video pembelajaran interaktif yang bisa dinonton oleh peserta didik dan yang lebih mudah dipahami agar dapat menunjang pengetahuan peserta didik karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada guru untuk menjelaskan materi di dalam kelas. Yang ketujuh, ketersediaan perangkat evaluasi. Perangkat evaluasi yang digunakan oleh guru Pamong ialah lembar penilaian yang terdiri dari penilaian sikap berupa lembar pengamatan, penilaian pengetahuan berupa LKPD, dan penilaian keterampilan berupa kinerja dan observasi diskusi, sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam RPP yang telah disusun. Pada saat observasi untuk menilai pengetahuan, guru Pamong memberi latihan-latihan soal di papan tulis. Saat observasi dalam kelas, satu persatu peserta didik diminta untuk mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru. Kemudian pemberian kuis individu maupun kelompok juga diberikan sebagai bahan evaluasi bagi peserta didik. Bagian F ialah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dimulai sesuai jadwal. Di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto, jam masuk sekolah ialah 7.30 dan jam pelajaran pertama dijadwalkan masuk pukul 8, sehingga ada sekitar waktu 30 menit bagi siswa untuk berangkat dari rumah ke sekolah. Dari kurun waktu tersebut, selama masa observasi, saya sebagai observer melihat bahwa pembelajaran dimulai sesuai jadwal yaitu pukul 8. Karena sebelum pukul 8 semua guru sudah berada di lingkungan sekolah dan peserta didik juga sudah berada di lingkungan sekolah sehingga pembelajaran dapat dimulai sesuai jadwal. Yang kedua ialah pembelajaran dibuka dengan salam. Setelah guru masuk ke dalam kelas, pembelajaran belum dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas memimpin teman-temannya untuk menyiapkan teman-temannya, lalu memimpin mereka untuk berdoa sebelum belajar sesuai kepercayaan masing-masing dan memimpin teman-temannya untuk memberi salam kepada guru. Dan kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para peserta didik. Yang ketiga ialah kelas berada dalam kondisi siap untuk belajar. Setelah ketua kelas menyiapkan teman-teman, maka kelas dalam kondisi siap untuk menerima pelajaran. Dilihat dari kondisi peserta didik yang sudah menyiapkan buku dan juga alat tulis untuk mencatat penjelasan dari guru. Selain itu, lingkungan kelas juga sudah mendukung untuk memulai pembelajaran di mana kelas pada saat itu sudah tertata rapi dan juga sudah bersih. Yang keempat ialah pengecekan kehadiran siswa. Sebelum memulai pembelajaran, guru terlebih dahulu mengecek kehadiran siswa atau peserta didik yang ada di kelas. Jika ada yang tidak hadir, maka guru akan bertanya kepada ketua kelas mengenai keterangan mengapa peserta didik tersebut tidak hadir. Yang kelima ialah pemberian motivasi kepada peserta didik. Setelah mengecek kehadiran dan sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Setelah dia wawancarai, beliau melakukan hal tersebut agar peserta didik termotivasi dan menjadi lebih bersemangat untuk belajar matematika. Yang keenam ialah guru memberitahu topik indikator pencapaian kompetensi, cakupan materi, dan tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, guru Pamong selalu menyampaikan topik materi dan cakupannya kepada peserta didik di malam hari. Sebelumnya juga telah diberitahukan pada pertemuan sebelumnya
sehingga keesokan harinya guru Pamong menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi saja. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik memiliki bekal materi sebelum dijelaskan guru dan pada proses pembelajaran bisa ada hubungan timbal balik di mana peserta didik bertanya apa yang tidak mereka pahami. Yang ketujuh ialah guru menguasai materi pembelajaran. Pada saat observasi, guru menguasai materi pembelajaran dengan baik sehingga materi tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta didik dan cara penyampaian guru juga lebih mudah sehingga peserta didik lebih mudah menangkap apa maksud dari penjelasan guru. Yang kedelapan ialah guru berperan sebagai fasilitator dalam membantu mengatasi kesulitan peserta didik. Dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, ada kalanya peserta didik mengalami kesulitan. Contohnya di saat guru memberikan soal lalu tidak ada peserta didik yang tahu penyelesaiannya, maka guru membantu peserta didik dengan cara menyampaikan langkah-langkahnya, kemudian peserta didik bisa memahami proses penyelesaian sampai mendapat hasilnya. Yang kesembilan ialah guru membangun suasana kelas yang aktif dan kondusif. Di setiap pertemuan, guru berusaha membangun suasana kelas yang aktif dan kondusif. Salah satu yang dilakukan ialah memberikan pertanyaan rebutan atau latihan soal-soal dan meminta siswa atau peserta didik untuk menjawab di papan tulis. Guru juga membentuk kelompok-kelompok kecil dan meminta peserta didik menjawab soal-soal yang telah disiapkan. Nah, dari kelompok tersebut dapat dilihat mana peserta didik yang aktif untuk memberi masukan, bertanya maupun menjawab. Yang ke-10 ialah peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Peserta didik berpartisipasi menjawab pertanyaan guru atau mengajukan pertanyaan terkait materi yang dipelajari pada pertemuan hari itu. Poin-poin sebagai apresiasi guru dijadikan pemicu semangat di antara peserta didik. Yang ke-11 ialah pembelajaran berlangsung dengan tertib dan kondusif. Pembelajaran berlangsung dengan tertib dan kondusif di tengah keaktifan siswa. Walaupun siswa tengah sangat-sangat aktifnya untuk menjawab pertanyaan guru atau bertanya kepada guru, tetapi guru senantiasa selalu mengingatkan peserta didik untuk selalu tertib dan tidak mengganggu pembelajaran kelas lain. 12 ialah terjadi kegiatan tanya jawab antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Topik materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh guru membuat peserta didik dapat belajar sebelum memulai pembelajaran atau memasuki jam mata pelajaran, sehingga hal tersebut menjadi alasan terjadinya interaksi berupa tanya jawab antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik dan guru juga memberi motivasi dan guru juga memberi motivasi kepada siswa agar tidak malu mengajukan pertanyaan sehingga peserta didik tidak ketinggalan dalam hal pengetahuan. Yang ke-13 ialah guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang bertanya maupun menjawab. Di setiap pertemuan, guru selalu memberikan apresiasi kepada peserta didik berupa poin yang dapat menambah nilai. Poin diberikan kepada siswa atau peserta didik yang berani menjawab soal, maupun soal tersebut belum tentu benar. Selain itu, poin juga diberikan kepada peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan guru terkait materi yang telah diberikan. Poin juga diberikan kepada para peserta didik yang mampu mengeluarkan pendapatnya atau bertanya kepada guru tanpa rasa malu atau rasa takut pertanyaan yang mereka ajukan itu salah. Nah, dalam pembelajaran juga guru biasa membentuk kelompok-kelompok dan melakukan kuis berkelompok, sehingga dari proses tersebut guru juga memberikan poin-poin kepada kelompok-kelompok, baik itu yang paling pertama menyelesaikan soal maupun kelompok yang terakhir menyelesaikan soal, sehingga tidak ada kelompok yang merasa tidak mendapat poin. Dan hal tersebut dapat memicu semangat siswa atau peserta didik. Yang ke-14 ialah kegiatan pembelajaran, ada kegiatan yang mendorong kemampuan berpikir kritis. Nah, di saat guru memberikan soal-soal untuk mendorong kemampuan berpikir kritis, hal tersebut
dapat memacu pemikiran peserta didik untuk selalu berpikir kritis, karena di saat guru memberikan soal, konteks yang diberikan memang berbeda, akan tetapi tujuannya sama dengan contoh soal yang telah diberikan sebelumnya. Sehingga peserta didik didorong untuk berpikir kritis bagaimana penyelesaian dari soal tersebut. Yang ke-15, terdapat penilaian untuk mengetahui tercapaian tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAMOL, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, guru memberikan beberapa soal untuk dijawab oleh peserta didik tanpa bantuan guru. Jika setengah dari kehadiran peserta didik mampu menjawab soal tersebut, maka tujuan pembelajaran dinilai sudah tercapai dan peserta didik sudah memahami keseluruhan materi tersebut. 17 ialah guru membuat rangkuman pembelajaran bersama peserta didik. Sebelum pembelajaran berakhir, guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran pada hari itu, dan berdasarkan hasil wawancara, hal tersebut juga menjadi penilaian ketercapaian tujuan pembelajaran, karena peserta didik dinilai bisa menangkap materi pembelajaran dengan menyampaikan melalui kesimpulan. 17 ialah menyampaikan rencana pembelajaran dan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Setelah menyimpulkan pembelajaran, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya agar peserta didik bisa mencari materi yang terkait sebelum diberikan oleh guru. Sedangkan rencana pembelajaran tidak disampaikan setelah diwawancarai, guru tidak menyampaikan rencana pembelajaran agar peserta didik selalu bersiap dengan membaca materi selanjutnya. 18 ialah terdapat tugas sebagai penguatan materi yang telah dipelajari. Guru tidak memberikan tugas sebagai penguatan materi dalam artian tidak setiap pertemuan guru memberikan tugas. Setelah diwawancarai, hal tersebut dapat memicu siswa setelah diwawancarai, guru tidak memberikan tugas pada setiap pertemuannya karena hal tersebut tidak terlalu dapat mengukur pengetahuan siswa, karena bisa jadi siswa hanya melihat pekerjaan dari temannya. Sebagai gantinya, guru menyiapkan kuis-kuis untuk menilai sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Yang ke-19 ialah pembelajaran ditutup dengan salam. Sebelum guru keluar kelas, ketua kelas menyiapkan teman-temannya dan berdoa setelah belajar, lalu berterima kasih kepada guru atas pembelajaran dan ilmu yang diberikan pada hari itu. Serta guru juga memberi petua-petua kepada peserta didik agar semakin giat belajar. Bagian G ialah aspek kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto tidak jauh berbeda dari sekolah lain, yaitu terdapat berbagai macam kegiatan seperti pramuka, paskibraka, jurnalistik, PMR, sanggar seni, English Club, pandu digital, dan geshaku. Nah, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut dibina oleh guru-guru yang mengajar di sekolah itu sendiri. Dalam artian, guru-guru yang mengajar di UPT SMA Negeri 9 juga ada beberapa guru yang mengambil bagian sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, selama masa pandemi sekarang ini, kegiatan ekstrakurikuler di UPT SMA Negeri 9 kurang berjalan dengan baik karena adanya pandemi, sehingga kegiatan ekstrakurikuler yang berjalan hanyalah beberapa saja, seperti PMR. Jika terjadi bencana, maka PMR akan berjalan, dan juga kegiatan jurnalistik. Pada masa pandemi ini, kegiatan ekstrakurikuler hanya berjalan sesuai inisiatif pembina dan juga keinginan peserta didik setelah dibicarakan dengan kepala sekolah, setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah, sehingga kegiatan ekstrakurikuler pada masa pandemi ini tidak terlaksana sesuai dengan jadwal sebagaimana mestinya.
Selanjutnya ialah bab 5, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Kultur yang berkembang di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto sudah sangat baik. Pembiasaan-pembiasaan positif yang dilakukan sekolah juga sudah bisa terus dipertahankan seperti kegiatan 3S, menjaga kebersihan, menggunakan seragam sesuai aturan sekolah, dan sebagainya. Utamanya menyediakan sapras untuk menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang kedua, bagan struktur organisasi dan tata kerja belum tersedia, sehingga tamu yang berkunjung kurang mengetahui yang mana pegawai, yang mana guru, dan apa saja tugas masing-masing. Yang ketiga ialah visi misi PT SMA Negeri 9 Jeneponto sudah tersosialisasi dengan cukup baik, ditinjau dari penempatan visi dan misi tersebut. Yang keempat, perangkat pembelajaran yang digunakan guru pamong dianggap sudah cukup lengkap, ditinjau dari ketersediaan dokumen 1, dokumen 2, dokumen penunjang, RPP, LKPD, dan sedangkan untuk media alat peraga tidak digunakan karena membutuhkan waktu yang cukup banyak, sedangkan waktu mengajar di masa pandemi saat ini sudah dikurangi. Yang kelima, ada beragam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto, seperti Paskibraka, Pramuka, PMR, jurnalistik, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, di masa pandemi seperti sekarang, pelaksanaan ekstrakurikuler tidak berjalan sesuai jadwal, dan hanya beberapa kegiatan yang dapat berjalan, seperti PMR dan jurnalistik. Berdasarkan hasil observasi di UPT SMA Negeri 9 Jeneponto, di mana yang menjadi objek pengamatan ialah lingkungan sekolah dan Ibu Siti Nurjana Basit SPD yang mengajar di kelas 10. Dilihat dari kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan ekskul sudah sangat bagus. Sedangkan dari segi perangkat pembelajaran yang digunakan guru pamong juga sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah, ialah kurikulum 2013. Begitupun dengan pelaksanaannya di kelas, hanya saja ada beberapa hal yang kurang dari proses pembelajaran guru pamong. Misalnya, tidak menggunakan media pembelajaran karena kurangnya sumber daya atau keadaan yang tidak memadai, sehingga guru pamong tidak menggunakan media pembelajaran. Adapun saran yang diberikan yaitu sebagai calon guru profesional, mahasiswa kegiatan PLT 1 harus melakukan observasi dengan serius dan bertanggung jawab agar memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan kenyataan di sekolah yang dituju. Yang kedua, seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga implementasi kurikulum 2013 yang terus dikembangkan, maka guru senantiasa harus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam menyusun perangkat pembelajaran maupun dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Selain itu, guru juga dituntut untuk lebih profesional dan terus mengembangkan strategi pembelajarannya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Guru dituntut untuk lebih kreatif, untuk inovatif dalam mengajarkan pembelajaran di kelas, khususnya pelajaran matematika. Hal itu dimaksudkan agar siswa mampu memahami pelajaran dengan baik serta berperan aktif dalam proses pembelajaran, agar hasil belajar mereka meningkat dengan baik. Selanjutnya ialah lampiran. Yang pertama dokumentasi. Berikut ialah papan nama dan juga gerbang UPT SMA Negeri 9 Jeneponto. Selanjutnya ialah logo UPT SMA Negeri 9 Jeneponto. Ini adalah gambar kegiatan apel pagi yang dilakukan di sekolah sebelum masuk pembelajaran pertama. Pada kegiatan ini, guru bertugas menyampaikan hal-hal penting yang ingin disampaikan seperti pentingnya kebersihan atau anjuran untuk melakukan vaksin bagi anak sekolah jika ingin melakukan pembelajaran luring. Nah, kegiatan apel pagi ini memacu siswa untuk menjadi lebih disiplin dan juga lebih tepat waktu. Ini adalah buku matematika yang dipakai oleh guru dan siswa yang diterbitkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia, revisi 2017. Berikut adalah suasana pembelajaran dalam kelas ketika guru pamong mengajar. Gambar 5 menunjukkan guru yang memberikan motivasi sebelum memulai pembelajaran, dan gambar 6 merupakan gambaran peserta didik siap menerima pembelajaran. Sedangkan gambar 7 menunjukkan bahwa guru sedang menjelaskan materi pelajaran pada hari itu.
Gambar 8 ialah peserta didik menjawab soal-soal yang diberikan di papan tulis, di mana guru memberikan pertanyaan dan menuliskannya di papan tulis, lalu terdapat siswa yang menunjuk diri atau menunjukkan ingin menjawab soal atau pertanyaan tersebut. Gambar 9 ialah peserta didik mendiskusikan soal-soal kuis dengan teman kelompoknya. Selanjutnya, dokumentasi instrumen observasi. Instrumen observasi sekolah berupa lingkungan sekolah, identitas, nama sekolah dapat dilihat pada layar. Lembar observasi yang saya gunakan untuk mengobservasi kultur sekolah. Struktur organisasi dan tata kerja sekolah, aspek visi dan misi sekolah, perangkat pembelajaran, beserta pedoman wawancara yang saya lakukan, aspek kegiatan pembelajaran, dan aspek kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ialah rencana pelaksanaan pembelajaran guru pamong. Berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun oleh guru pamong. Yang saya ambil di sini ialah pada pertemuan kelima, karena pada saat saya masuk mengobservasi, kebetulan guru pamong sedang menjelaskan materi mengenai pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irasional, dan sudah memasuki pertemuan kelima. RPP yang disusun oleh guru pamong terdiri dari kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan, media, kegiatan inti, dan penutup, serta penilaian yang dilakukan oleh guru, dan juga tertulis atau tertera yang mengetahui PLT Kepala UPT SMA Negeri 9 Jeneponto, yaitu Bapak Timo SPD MPD dan guru mata pelajaran Siti Nurjana Basti SPD. Berikut adalah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun. Sama seperti yang disusun oleh guru pamong, terdiri dari identitas sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas, alokasi waktu, dan kompetensi dasar. Terdapat tujuan pembelajaran, akan tetapi saya menyusunnya dengan lebih mendahulukan media dan alat dan bahan, karena pada RPP milik guru pamong itu media dan alat dan bahan itu terdapat dalam kotak di dekat di bawah pendahuluan dan di dekat kegiatan inti, sehingga jika dilihat lebih teliti, jika diperhatikan, jika diamati, lebih susah, kurang bisa dipahami yang mana langkah-langkah pembelajarannya jika tidak diperhatikan dengan baik pendahuluan kegiatan inti dan penutupnya. Jadi saya mengeluarkan media dan alat dan bahannya menjadi di bawah tujuan pembelajaran. Setelah itu kegiatan pembelajaran, pertemuan kelima, pendahuluan, kegiatan inti yang meliputi kegiatan literasi atau membaca, critical thinking, kerjasama, komunikasi, dan kreativitas. Kemudian penutup, serta penilaian hasil pembelajaran. Berikut adalah daftar pustaka yang daftar pustaka di mana dari
sumber-sumber yang berbeda untuk melengkapi laporan saya. Ada beberapa yang saya ambil dari buku, dari website, beberapa yang saya ambil dari jurnal, dan juga mengenai perencanaan pelaksanaan PLP saya ambil dari panduan program pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang diterbitkan oleh Kemenristek. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi dan mohon dipahami. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.